Geger, lagi dunia pageant di tanah air. Kabar yang akhirnya terkonfirmasi ini datang langsung dari akun resmi Miss Grand International. Nama Della Denia resmi ditunjuk sebagai wakil Indonesia di ajang MGI All Star, sebuah panggung yang bukan sekedar kompetisi tapi arena pembuktian bagi para ratu yang belum selesai dengan ceritanya. Halo penghuni ruang Al-Fayed, aku Al-Fayed, dan seperti biasa kita akan bedah kontes kecantikan dari sisi yang jarang disorot. Ruang Al-Fayed mengudara untuk Anda. Della Denia bukanlah nama yang muncul tiba-tiba di permukaan. Ia adalah representasi dari perjalanan panjang, penuh tekanan dan pembuktian diri di panggung internasional. Saat melangkah di ajang The Miss Globe 2025, Della tidak datang sebagai peserta biasa. Ia membawa identitas, membawa ambisi, dan membawa standar tinggi yang ia bangun sendiri. Meski langkahnya harus berhenti di posisi top 11, sorotan terhadap dirinya tidak pernah benar-benar padam. Justru itulah titik publik mulai menyadari bahwa Della adalah sosok yang bermain dengan kelasnya sendiri. Bukan sekedar bertahan, Della mencuri perhatian dengan cara yang sangat strategis. Ia berhasil mengamankan gelar Best National Costume, sebuah pencapaian yang tidak hanya soal estetika, tetapi juga tentang bagaimana membawa cerita, budaya, dan karakter ke atas panggung dunia. Di tengah kompetisi yang ketat, kemenangan ini menjadi bukti bahwa Della bukan hanya tampil, ia benar-benar meninggalkan jejak. Ia tidak tenggelam di antara keramaian. Ia berdiri dan membuat dunia melihat ke arahnya. Dengan tinggi 171 cm, Della hadir dengan siluet yang profesional dan aura elegan yang sulit diabaikan. Namun yang membuatnya menonjol bukan sekedar fisik, melainkan bagaimana ia menguasai panggung. Setiap langkahnya terasa presisi, setiap gesturnya memiliki makna. Ini bukan tentang berjalan di runway, tapi tentang bagaimana mengendalikan momen, dan Della melakukannya dengan ketenangan yang jarang dimiliki oleh banyak kontestan. Di balik penampilan yang terlihat effortless, ada proses panjang yang tidak instan. Della membentuk dirinya melalui berbagai fashion yang membangun karakter. Dari dunia tari yang mengasah ekspresi dan ritme tubuh, hingga olahraga seperti golf dan berkuda yang menuntut fokus dan keseimbangan serta ketahanan fisik. Yes, golf dan berkuda. Artinya, dia bukan sembarangan orang. Kombinasi ini menciptakan sosok yang tidak hanya anggun secara visual, tetapi juga kuat secara psikologis. Dan di dunia pageant, itu adalah senjata yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, kompetisi seperti ini bukan hanya tentang siapa yang paling cantik, tapi siapa yang paling siap. Dan jika melihat bagaimana Della Denia membawa dirinya sejauh ini, bukan sekedar peserta yang pernah mencoba. Ia adalah kompetitor yang tahu caranya kembali lebih kuat, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya di atas panggung. Keikutsertaan Della Denia di ajang Miss Grand International All Star memang langsung mematik reaksi yang tidak biasa. Di kalangan pageant lovers bahkan tidak bisa dibilang kecil. Di kalangan PL namanya seketika jadi bahan perbincangan hangat, bukan hanya karena akhirnya Indonesia dipastikan hadir, tapi juga karena keputusan ini terasa cukup berani dan di luar ekspektasi sebagian publik. Di satu sisi, ada rasa lega yang cukup kuat setelah berbagai spekulasi dan ketidakjelasan. Mulai dari Jolin Mary yang dirumorkan akan menjadi wakil Indonesia, akhirnya Indonesia tidak lagi absen di panggung MGI All Star. Kehadiran Della dianggap sebagai jawaban atas penantian itu, sebuah sinyal bahwa Indonesia tetap ingin bermain di level global, tetap ingin bersaing dan tidak sekedar menjadi penonton. Untuk sebagian fans, ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, suara skeptis yang juga tidak kalah keras. Beberapa pengamat pageant menilai bahwa Della bukanlah tipikal kandidat yang biasanya masuk ke dalam selera Nawat. Figur sentral di balik MGI All Star yang dikenal memiliki preference kuat terhadap karakter tertentu, bold, fierce, dan sangat grand dalam mempesona panggung. Dan dari sini muncul keraguan, bahkan kritik yang mempertanyakan apakah Della benar-benar paham dan mungkinkah inilah pilihan strategis untuk ajang sekelas MGI All Star. Tidak berhenti di situ, ada juga yang secara terang-terangan menyayangkan keputusan Della untuk bergabung.
Bagi sebagian pihak, langkah ini dianggap beresiko karena MGI All Star bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan panggung yang diisi oleh para alumni berpengalaman dengan jam terbang tinggi. Ekspektasi publik otomatis naik dan tekanan pun menjadi berlipat ganda. Namun justru di titik inilah narasinya menjadi menarik, karena di dunia pageant, opini publik selalu terbelah antara harapan dan keraguan, dan seringkali kandidat yang paling diragukan justru menjadi mereka yang paling mampu membalikan keadaan. Della Denia sekarang berdiri di persimpangan itu di antara ekspektasi yang tinggi dan skeptisme yang nyata. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini sesuai selera atau tidak, tapi apakah ia mampu membuktikan bahwa dirinya layak untuk diperhitungkan bahkan di panggung sebesar ini. Namun jika kita mulai membaca polanya, satu pertanyaan besar langsung muncul dan jadi bahan bisik-bisik. Di kalangan pageant lovers, apakah Miss Grand International All Star ini akan dikemas berbeda dari Miss Grand International itu sendiri, atau justru hanya versi repackage dengan wajah lama? Karena kalau melihat gaya permainan dari Nawat, kita semua tahu ia bukan tipe yang suka keluar jauh dari formula yang sudah terbukti berhasil. MGI punya identitas yang sangat kuat, panggung yang megah, penuh energi dramatis, dan sangat menuntut kehadiran yang berisik dalam artian harus berani, harus mencolok, harus stand out. Jadi, kalau berbicara kemungkinan besar, peluang saat terasa dari MGI itu sendiri tetap akan dipertahankan. Tapi di sisi lain, label All Star ini jelas bukan sekedar tempelan. Ini adalah janji bahwa yang tampil bukanlah peserta biasa, melainkan mereka yang sudah pernah merasakan kerasnya panggung internasional. Artinya, ekspektasi publik otomatis naik. Harusnya ada sesuatu yang berbeda, entah dari format kompetisi yang lebih padat, sistem eliminasi yang lebih tajam, atau bahkan penilaian yang lebih condong ke aspek entertainment dibanding sekedar kompetisi konvensional. Dan di tengah semua spekulasi itu, muncul satu informasi yang membuat banyak orang mulai mengeritkan dahi. Kabar yang terhembus cukup kencang menyebutkan bahwa biaya lisensi untuk mengikuti ajang ini berada di angka 5.000 USD. Angka yang kalau kita konversikan ke rupiah dengan kurs saat ini berada di kisaran kurang lebih 80 juta hingga 85 juta rupiah. Dan mari kita jujur, itu bukan angka yang kecil. Untuk sebuah ajang bertajuk All Star, nominal tersebut langsung menaikkan standar ekspektasi. Ini bukan lagi sekedar partisipasi simbolis, ini adalah investasi. Investasi untuk exposure, untuk branding, dan tentu saja untuk peluang menciptakan posisi yang lebih kuat di mata internasional. Maka tidak heran jika pertanyaan ini terus berputar di kepala para pageant lovers. Apakah harga yang akan dibayarkan sebanding dengan panggung dan pengalaman yang akan diperoleh? Karena pada akhirnya, ini bukan hanya soal siapa yang tampil, ini soal bagaimana ajang ini dikemas, bagaimana cerita dijual, dan bagaimana setiap delegasi termasuk Della Denia akan bertarung di arena yang bukan hanya kompetitif, tetapi juga penuh ekspektasi yang nyaris tanpa ampun. Namun kalau pada akhirnya kemasannya tetap dibentuk seperti MGI, ya mau tidak mau kita harus jujur melihat realitanya. Karena hari ini, wajah dari ajang seperti MGI itu sendiri sudah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Dulu, ketika kita berbicara soal beauty pageant, yang terbayang adalah elegansi, eksklusivitas, dan standar tertentu yang terasa mahal secara citra. Tapi sekarang narasinya sudah mulai berubah. Bukan berarti MGI kehilangan identitas sepenuhnya, tapi arah yang diambil terasa semakin condong ke sistem yang lebih ramai, lebih cepat menarik perhatian, bahkan cenderung seperti ajang pencarian bakat dengan balutan kontes kecantikan. Banyak yang mulai melihat bahwa panggungnya bukan lagi sekedar soal beauty, brain, and behavior, tapi juga tentang siapa yang paling bisa mencuri spotlight, siapa yang paling viral, dan siapa yang paling engineering di mata publik, serta siapa yang mampu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Lantas, apakah itu salah? Ya, tidak juga. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal posisi. Karena pada akhirnya setiap ajang punya strategi masing-masing, dan kalau tujuannya adalah exposure global, viralitas, relevansi di era digital, dan meraih keuntungan sebesar-besarnya, maka langkah seperti itu justru bisa dibilang cerdas memang. MGI membaca zaman memang, dan mereka memilih untuk beradaptasi meskipun harus mengorbankan sebagian dari kesan klasik yang melekat pada
beauty pageant. Yang perlu kita pahami adalah MGI yang sekarang bukanlah MGI yang dulu, dan itu bukanlah sesuatu yang harus selalu diperdebatkan, tetapi lebih ke arah diterima sebagai evolusi. Jadi ketika ekspektasi kita masih bertahan pada standar lama, disitulah orang muncul rasa bergeser tadi. Kesimpulannya memang terasa nyelekit karena di satu sisi MGI menawarkan panggung besar, tapi di sisi lain justru menjauh dari esensi awal yang selama ini dijunjung dalam dunia pageant. Dan ketika kamu mulai mempertanyakan apakah ini masih layak untuk diikuti, ini bukan pertanyaan kosong, tapi refleksi dari perubahan arah yang memang nyata terasa. Kalau kita tertarik lebih dalam, kelayakan itu sebenarnya sangat bergantung pada tujuan dari kontestan. Kalau orientasinya adalah membangun personal branding, mencari exposure internasional, dan bermain di arus besar digital serba cepat, maka jawabannya masih layak. Bahkan sangat strategis karena MGI tahu cara menciptakan momentum, tahu bagaimana membuat nama seorang cepat dikenal meskipun dengan cara yang tidak lagi konvensional. Tapi kalau kita bicara soal nilai yang lebih klasik, elegan, kedalaman advokasi, dan pemberdayaan perempuan yang benar-benar terstruktur dan berkelanjutan, disinilah muncul celah yang sulit diabaikan. Banyak yang merasa bahwa narasi empowered women di MGI sekarang lebih terasa seperti bagian dari kemasan, bukan lagi sebagai inti. Ada, tapi tidak sekuat dulu, disuarakan tapi sering kalah oleh hiruk-pikuk konten yang lebih sensasional. Apakah ini berarti pemberdayaan perempuan sudah tidak relevan di MGI? Pertanyaan itu mungkin terlalu absolut, tapi jujur saja relevansinya tidak lagi dominan. Ia seperti bergeser ke pinggiran panggung, sementara spotlight utama lebih sering jatuh pada siapa yang paling menjual secara visual dan digital. Dan di titik itu, kita tidak bisa menutup mata. MGI memang sedang bermain di arena yang berbeda, bukan sepenuhnya meninggalkan beauty pageant sih, tapi juga tidak lagi berdiri utuh di definisi lamanya. Jadi jawabannya bukan sekedar ya atau tidak. MGI masih layak untuk diikuti, tapi bukan untuk semua orang dan bukan untuk semua tujuan. Kalau kamu dengan mindset klasik, kamu mungkin akan kecewa. Tapi kalau kamu datang dengan strategi modern, kamu justru bisa memaksimalkan panggung ini. Karena pada akhirnya, ini bukan lagi soal apakah MGI berubah, tapi soal apakah kita siap menerima bahwa definisi beauty pageant itu sendiri sudah ikut berubah. So, sekali lagi, aku pengen dengar tanggapan kalian. Tinggalin pendapat kalian di kolom komen dengan bahasa yang sopan dan santun. Terakhir, sebagai penutup, aku cuma mau ingatkan kalian untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe channel ini, like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.